Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpah nikmat karunia-Nya. Salawat serta salam terlimpah kepada sayyidina kita, baginda Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Syukur kepada Allah pagi hari ini Allah bangunkan kita dari tidur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ada feedback. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Bersama kita telah hadir guru kita Ustaz Ahmad Sarwat membahas tema berikutnya tentang Ramadan antara syariah dan tradisi. Mengawali perjumpaan kita, mari kita buka pertemuan kita dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah jadi wasilah bagi kita. Allah ampuni segala dosa kita, dosa pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, karib kerabat kita, itu cepat lurus. Selamat dunia dan akhirat. Ala dunia, dunia dan syariah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sapa dulu guru kita Ustaz Sarwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak kebayang Ramadan bisa kuliah subuh sama Ustaz Sarwat. Yeah. Kita di sini. Mudah-mudahan meskipun tidak bertatap muka secara offline, tidak mengurangi keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pagi hari ini kita akan bahas satu tema tentang Ramadan antara syariat dengan tradisi. Ini banyak sekali kita tercampur baur mana yang sebetulnya syariat, mana yang sebetulnya tradisi. Apalagi kalau kita bicara sebelum Ramadan, banyak sekali tradisi-tradisi yang entah mungkin itu syariat atau enggak, nanti mungkin kita bisa paparkan. Ada yang berziarah kubur, saling memaafkan, dan seterusnya. Kemudian juga tradisi bulan Ramadan, apakah itu tradisi atau syariah, mengenai tidurnya orang berpuasa itu. Iya. Baik. Mohon dipaparkan mana sih yang sebetulnya syariat itu dan mana sih tradisi itu, dan yang terpenting adalah mana sih tradisi yang diperbolehkan oleh Allah, dan atau begini pertanyaannya, apakah semua tradisi itu haram hukumnya untuk dilakukan atau justru ada beberapa tradisi yang baik yang perlu kita lestarikan. Monggo Ustaz, persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Memasuki hari kedua, hari Sabtu tanggal 2 Ramadan, kita alhamdulillah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini agak sedikit spesial karena seharusnya saya jadwalnya dijadwalkan besok ya, hari Ahad. Tapi karena ada sedikit kendala penjadwalan, saya diminta oleh Ustadz Nurholis untuk pindah jadwal, dan kebetulan memang pagi ini saya juga kosong juga, jadi alhamdulillah bisa diatur ya. Nah, judul kita hari ini adalah tentang Ramadan antara syariat dan tradisi. Ini adalah salah satu judul di mana saya sudah menuliskan di dalam buku saya yang seri fikih kehidupan itu pada jilid yang nomor 5 ya, tentang puasa. Nah, di dalam pembahasan puasa itu ada bagian khusus membahas Ramadan. Dan pada bagian Ramadan itu ada beberapa bab yang nomor 4 itu adalah judulnya tentang Ramadan antara syariat dan tradisi. Kalau saya boleh minta izin ya, saya ingin membagi apa yang ada di layar saya ini kepada jamaah sekalian. Tapi sebentar, saya coba cek dulu ya share screen saya ini.
Bisa tampil nggak ya? Belum, Ustaz. Belum ya. Sebentar, ini adanya di mana ya? Sebentar. WhatsApp, ada whiteboard juga, bukan whiteboard. Ini saya mau menampilkan yang ada di web saya ini apa ya? Bentar. Kalau ada pilihan kan itu ada whiteboard, terus ada beberapa box. ya, whiteboard itu kan buat ditulis-tulis ya. Terus ada halaman juga WhatsApp, ada juga ini. Untuk file Sebentar. Kalau saya tampilkan ini, yang tampil ini ya. Terus ya, kalau saya klik lagi, keluar nggak ini tampilannya? baru keluar Windows itu. Ah, Satu PDF. ini sekarang tampilannya apa? Windows Explorer. Oh, nggak keluar berarti. Ini saya mau menampilkan yang ada di apa namanya di browser sebenarnya. Sebentar. Berarti belum bisa keluar ya. Ya. Kalau yang itu dicoret-coret bisa. Bisa, Ustaz. Nah, ini tampilan sebentar. Atau saya keluar dulu deh biar nggak repot ya. Ya. Baik, jadi begini. Ramadan antara syariat dan tradisi ini ya tadi sudah dibahas sekilas bahwa di dalam Ramadan kita yaitu sebenarnya tidak fuck you nigga, you ugly nigga. Nigga look like a cat bitch, nigga, ugly ass nigga. Ya, bisa di mute nggak kecuali saya saja. Anunya apa? Yo, don't mute me, little bitch, nigga. Look, this nigga trying to have a high top on his damn head, boy. You look like a damn sailor, nigga. Hostnya bisa tolong di mute. Ugly Bos, ass. kayaknya ada yang ngehack nih. Ass, nigga. Ada yang ngehack nih. Tuh, mulai share screen dia. Ya. Ada yang ngehack. Ustaz, boleh kita Ya, diturunkan dulu aja. Stop dulu. boleh dulu ya. Udah dipindah ke waiting room. Udah. Hostnya di lock aja, itu ada security-nya bisa. Ya, ini apa? Hostnya tolong diatur. Hostnya tolong pakai security-nya diklik biar bisa lock, yang lain bisa masuk. Ya. Udah lock meeting. Tadi ada satu orang, cuman udah di remove. Udah di remove ya, yang tadi ya. Oke. Udah. Tolong diingat namanya ya, jangan di-admit ya. Iya Pak Ustadz. Silakan, Ya. Ustaz. Nah, sekarang saya coba share. Mungkin tadi saya nggak bisa nge-share gara-gara dikuasai itu share-nya itu sama dia. Sekarang coba saya share ya apa yang ada di layar saya. Tampil nggak? Masih kosong. Ya, tampil. Ambil Pak Ustadz. Ada tulisannya? Ada, Bisa dibaca? Daftar isi. Oke, Ramadan antara syariat dan tradisi ya. Nah, ini daftar isinya. Jadi pada bab 4 ini saya menuliskan ada Ramadan antara syariat dan tradisi. Ada dua nomor, ada dua angka ya, huruf ya, huruf A besar perintah syariat, kemudian di bawahnya adalah tradisi Ramadan. Ini daftar yang saya bikin antara yang syariatnya dengan yang tradisinya. Kalau yang syariatnya itu ada 6 ya, misalnya sunnahnya kita makan sahur, itu kan syariah. Nanti di dalam makan sahur itu ada juga yang tidak syariah, dalam arti itu tradisi. Misalnya tradisi sahur on the road. Tradisi sahur on the road gitu ya. Sahur on the road itu kan jadi kasusnya adalah anak-anak muda pada keliling kota, naik kendaraan, naik motor ya, ada yang boncengan berdua, bertiga dan sebagainya, bahkan ada yang naik di atas kap mobil dan sebagainya, keliling-keliling kota gitu. Awalnya sih mungkin itu bagus ya, cara ceritanya tuh dulu pamitnya atau izinnya itu anak-anak muda itu bilangnya begini, Ustaz, kan kalau berbuka puasa banyak digelar di mana-mana, tapi kalau sahur itu kelihatannya banyak orang yang pengemis, gelandangan, apa segala macam itu yang nggak bisa sahur gitu. Jadi kami ini punya inisiatif adalah membagikan makanan gitu kepada orang-orang yang tidak bisa sahur. Ya saya bilang itu bagus-bagus aja, ya bagus-bagus aja.
Nah, cuma nggak tahu bagaimana ceritanya sekarang judulnya bukan buka bagikan makanan buat sahur, tapi yang terjadi adalah ya anak muda keliling-keliling kota, naik kendaraan rame-rame gitu, konvoy gitu, muter-muter. Tapi masih dinamakan dengan istilah sahur on the road. Ya sahurnya sih itu sunnah, ya kan. Di dalam hadis Nabi itu kan disebutkan, ini kalau saya klik ini bisa langsung ke itunya ya. Nah ini. Kan aslinya adalah kata Nabi tasaharu fa inna fis sahuri barakah gitu. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan gitu ya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur. La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharu as-sahura. Kemudian mintalah bantuan dengan menyantap makan sahur agar kuat puasa di siang hari, dan mintalah bantuan dengan tidur sejenak agar kuat sholat di malam hari. Itu kan dalil-dalil tentang sahur ya. Atau nih, as-sahuru barakatun. Sahur itu adalah keberkahan. Fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadakum jur'ata ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur itu barokah kata Nabi. Janganlah kalian tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang sahur. Jadi ini yang sahur yang syar'inya itu makan sahurnya gitu kan. Nah tradisi yang perlu dilakukan adalah ya itu tadi yang saya bilang. Akan tapi kalau kurang hati-hati dalam pelaksanaannya, ada kalanya tradisi itu berubah menjadi makruh bahkan titik haram. Misalnya tradisi yang dilakukan dengan cara kurang tepat, salah satunya dengan berteriak-teriak dengan mukul-mukul benda suara keras, arak-arakan keliling kampung bukan pada jam sahur, misalnya jam 2 malam, kan belum waktunya sahur. Nah, keliling-keliling bangunin orang sahur jam 2, itu kan belum waktunya. Akhirnya orang yang lagi tahajud malah tidak bisa tahajud, ya kan, dan mengganggu orang yang tidur dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya yang harus dihindari itu adalah tradisi yang bertentangannya. Tadi kalau makan sahurnya atau membangunkan orang sahur itu sebenarnya sudah bagus-bagus aja, tidak ada yang salah sebenarnya. Dan perintah untuk makan sahur itu adalah perintah yang sifatnya sunnah gitu ya. Itu yang terkait dengan sunnah yang asli, yaitu tentang makan sahur. Kemudian saya teruskan yang tadi, mana nih? Oke, yang kedua adalah berbuka puasa. Ya, berbuka puasa gitu juga. Ini adalah syariat ya, di mana kita memang diperintahkan untuk berbuka gitu ya, dengan apa itu, dengan kurma, dengan apa dan sebagainya itu ya. Jadi bahkan disunahkan untuk mendahulukan berbuka gitu ya. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW bersabda, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka. Nah, cuma tradisi yang kurang tepatnya apa? Nah, ini dia. Adalah berbuka dengan memakan apa saja yang jumlahnya dalam jumlah sebanyak-banyaknya, sehingga perut terisi penuh sesak sampai tidak bisa nafas, dan menghidangkan makanan yang terlalu banyak sehingga sampai jatuh pada sikap tabzir dan israf. Jadi ya berlebihan lah gitu ya. Nah, padahal di dalam Al-Quran disebutkan wala tubadzir tabzira, jangan kamu hambur-hamburkan hartamu dengan boros gitu ya. Kemudian juga ada ayat yang lain, wala tusrifu fa innahu la yuhibbul musrifin, janganlah kamu berlebihan gitu ya. Nah, salah satu kelemahan orang berbuka puasa dengan jumlah yang banyak itu ya, makan-makan dan sebagainya, ini yang saya perhatikan ya, tapi bukan sekarang ya, bulan Ramadan yang lalu itu adalah tradisi buka puasa bersama gitu ya, entah itu di restoran, entah itu di hotel, entah itu di tempat pesta, di rumah dan sebagainya. Itu begini, gara-gara acara buka puasa kan rame nih, kumpul-kumpul, kadang-kadang teman kantor, teman alumni dan sebagainya ya, itu keasikan ngobrol sampai akhirnya nggak tarawih gitu. Sampai akhirnya nggak tarawih, dan saya selalu berupaya mengingatkan berkali-kali itu, kalau ada orang bikin acara buka puasa bersama, bukannya nggak boleh, tapi jangan sampai buka puasa bersama itu melalaikan kita dari sholat tarawih. Yang mana sholat tarawih itu kan afdalnya dilakukan dengan berjamaah, ya bersama-sama, afdalnya dilakukan di masjid gitu. Tapi ini enggak, sudah nggak ke masjid, sudah nggak berjamaah, pulang sampai rumah pun udah capek, boro-boro sholat tarawih, isya pun lewat juga gitu. Jadi ngejar-ngejar sesuatu yang tidak sunnah sebenarnya. Sunnahnya itu berbuka puasa, mempercepat buka puasa pakai kurma dan sebagainya, itu kan sunnah. Tapi kalau ngumpul-ngumpul rame-rame itu sebenarnya nggak sunnah gitu, itu tradisi aja.
boleh, bagus ya, tidak salah gitu. Cuma kalau tradisi kayak gitu kemudian malah membuat degradasi, artinya kesempatan kita tarawih berjamaah di masjid itu jadi tidak berjalan, maka itu juga kurang tepat gitu sebenarnya. Jadi ya jamaah sekalian, di balik dari syariah itu ada juga tradisi yang kadang-kadang suka membuat kita jadi tidak optimal gitu ya. Berbuka bersama itu kalau memungkinkan saya malah suka menggandengkannya dengan acara tarawih gitu. Jadi misalnya Pak Nurholis mau bikin acara buka bersama nih, itu kalau saya usulkan adalah judulnya bukan acara buka bersama, judulnya adalah tarawih berjamaah yang diawali dengan berbuka. Nah, gitu. Jadi nanti kalau mau bikin ada acara pengajian dan sebagainya, saya malah usulkan pengajiannya bukan menjelang berbuka, tapi nanti aja kalau lagi tarawihnya itu pengajiannya. Karena biasanya begini, yang namanya pengajian menjelang berbuka puasa, pengalaman saya di mana-mana, itu ya orang tuh baru kumpul-kumpul jam 5 gitu ya kan, setengah 6 acara dimulai, baru juga ngomong 5 menit itu udah dung maghrib gitu. Ya senang aja sih ustadznya karena ceramah 5 menit dikasih 5 juta kan lumayan gitu kan, sering-sering aja kayak gitu, baru hamdalah doang gitu ya. Nah tetapi kalau mau efektif itu biarin aja, acaranya adalah tarawih berjamaah, jadi core of business-nya itu adalah tarawih. Lalu dimulai dengan ya buka puasa bersama. Silakan kalau pada mau buka puasa datang lebih awal, kita siapkan makanan gitu kan. Setelah itu kita berbuka, kita ngobrol-ngobrol sebentar, begitu dung isya, nah kita mulai. Nah, habis sholat isya sebelum sholat tarawih bisa diisi dengan kajian. Lalu puncaknya adalah tarawihnya itu witir, doa, pulang gitu. Jadi memang didesain untuk ibadah gitu, bukan didesain untuk makan-makan dan pesta-pesta sehingga ibadahnya jadi lupa. Itu usulan saya. Mungkin Pak Nurholis sudah lebih pengalaman lah ya dalam hal seperti itu. Baik, saya kembalikan dulu pada pimpinan acara. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Tadi mohon maaf ada yang tidak resmi hadir. Baik, Ustaz. Ustaz, kalau ini udah masuk Ramadan kan ya? Kan kita melihat kebetulan sih sekarang mungkin tidak karena masjid-masjid banyak yang tutup. Kita sering dengar kita tadi tidurnya biasa itu adalah berpahala. Nah, sebetulnya termasuk tradisi atau memang ada tuntunannya, Ustaz? Iya, saya akan ngajak kembali ke share screen saya tadi ya. Ini saya share. Nah, di dalam daftar isinya nih ada di nomor 3 ya. Jadi di bagian B nomor 3 ini, memperlama tidur siang. Ini masuk dalam tradisi ya. Tadi ada berziarah kubur, bakar petasan. Nah, ini yang nomor 3 memperlama tidur siang. Jadi begini, ini salah satu keterpelesetan ya. Keterpelesetan dalam memaknai bulan suci Ramadan yang sering melanda umat Islam adalah kebiasaan begadang hingga larut malam di bulan suci, lalu tidur panjang di siang hari yang seharusnya penuh dengan kerja dan produktivitas, gitu ya. Nah, kalau dalil apakah itu benar bahwa istilahnya tidurnya orang puasa itu adalah ibadah? Sebenarnya itu adalah hadis palsu. Ini saya tulis di sini. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah itu hadisnya hadis palsu. Bunyinya adalah naumus shaimi ibadatun wa sukutuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun. Tidurnya orang puasa itu merupakan ibadah, diamnya merupakan tasbih, amal-amalnya dilipat gandakan pahalanya dan doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Nah, ini hadis yang palsu ya, oleh para ulama disepakati kepalsuannya. Misalnya adalah Imam Al-Baihaqi menuliskan dalam kitabnya Syu'abul Iman, lalu dinukil oleh As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Shaghir dan seterusnya. Ada yang mengatakan palsu, tapi juga ada yang mengatakan dhaif seperti As-Suyuti ya. Jadi kalau menggunakan dalil itu sebenarnya kurang tepat gitu ya, bahwa tidurnya orang puasa itu adalah sebuah ibadah gitu tuh kurang tepat. Tetapi bukan berarti tidak boleh tidur siang, boleh-boleh saja karena ada orang yang tidurnya mungkin agak malam, dia ibadah, dia iktikaf atau dia tahajud sampai malam dan kemudian siang harinya itu kalau dia mau menambah tidurnya boleh-boleh saja. Hanya saja jangan sampai tadi sampai ke kebablasan mengatakan bahwa makin banyak tidurnya makin banyak ibadah, ya itu enggak gitu. Jangan sampai Ramadan itu menjadi the long sleep competition ya, kompetisi lama-lamaan tidur siang gitu ya. Jangan sampai begitu. Tapi kalau misalnya qailulah ya, tidur sejenak barang 5-10 menit, seperempat jam, setengah jam lah, itu tuh masih wajar-wajar saja.
Karena tradisi yang kadang-kadang suka kebablasan tuh ya begitu itu. Jadi ini di Ramadan yang lalu ya, kalau boleh saya ingat-ingat itu sholat zuhur berjamaah di masjid itu memang habis zuhur tuh paling enak tidur gitu. Jadi saya pernah masuk ke Masjid Istiqlal ya, tahun-tahun kemarin kita ada jadwal kajian di TV dan kebetulan lokasinya itu di Masjid Istiqlal gitu. Ya memang itu kalau datang ba'da zuhur, wah itu naik ke atas lihat ke bawah pemandangannya indah itu kayak ikan-ikan asin lagi dijemur itu pada tidur semua. Nah itu sebenarnya kurang layak gitu. Kenapa? Karena kalau di masa Nabi, di masa lalu tuh yang namanya Ramadan tuh penuh dengan prestasi dan kerja. Ya perang Badar itu terjadi bulan Ramadan, Fatuh Mekah di perjalanannya bulan Ramadan. Jadi futuhat Islamiyah ya prestasi kemenangan umat Islam di berbagai negeri itu terjadinya di bulan Ramadan. Kita nggak bisa bayangin kalau bulan Ramadan tuh para sahabat kerjaannya molor mulu, tidur mulu kayak kita. Wah itu repot itu urusannya, nggak jadi perang Badar itu ya kan. Bahkan ini sekedar ingat-ingat aja ya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 itu terjadinya memang tanggal 17 Agustus kalau bulan Masehinya, tanggal Masehinya. Tapi kalau bulan Komariahnya itu sebenarnya di bulan Ramadan gitu ya. Jadi Bung Karno, Bung Hatta, dan para founding father kita waktu itu kan baca naskah proklamasi itu kan jam berapa? Ada yang masih ingat nggak? Jam 10 pagi. Ya, dan itu bulan Ramadan, kalau nggak salah hari Jumat malah itu. Coba bayangkan kalau para founding father itu tuh kerjanya cuma molor mulu, tidur siang mulu gitu ya. Itu jangan-jangan sejarah berubah itu. Jadi bukannya jam 10 pagi, bisa jadi jam 10 malam. Karena yang bacain naskah proklamasi lagi molor, Bung Karno. Jadi nggak nih kita naskah proklamasi dibacain gitu. Ntar aja lagi ngantuk, ntar aja habis tarawih lah gitu. Bisa jadi berubah itu ya kan. Tapi ternyata alhamdulillah mereka itu orang yang kerjanya full walaupun di bulan Ramadan. Jadi tidak ada istilah Ramadan itu adalah bulan yang lama-lamaan tidur siang. Nah begitu kira-kira. Baik. Ustadz, bicara mengenai tidur siang, kemudian menghidupkan malam. Ya. Ini pengalaman umroh, Ustadz. Itu kan kalau kita lihat kegiatan di Masjidil Haram itu, mereka mulai buka puasa, kemudian sholat isya pun agak diakhirkan sekitar jam 9 lah. Ya. Kemudian jam 1 sudah mulai qiyamul lail sampai pukul kira-kira setengah 3. Jadi hampir bisa dibilang malam itu jam tidurnya sangat sedikit. Mau nggak mau begitu selepas subuh masuk duha itu bergelimpangan, Ustaz. Saya bayanginnya jadi agak sulit terkait dengan produktivitas yang tadi Ustaz sampaikan. Ya. Ada keterangan khusus terutama menjelang 10 hari akhir Ramadan karena kan kita ada perintah juga untuk menghidupkan malam gitu, Ustaz. Ya. Jadi begini, ini mumpung ditanya sekali lagi saya cerita begini ya. Sebenarnya kalau rujukan tentang bagaimana kita mengatur jadwal ibadah di malam, puasa di siang, itu memang jangan melihat Masjidil Haram sekarang. Karena Masjidil Haram sekarang gitu ya, maksudnya ya di zaman kita gitu ya, memang itu tidak bisa dijadikan acuan karena orang yang datang ke Masjidil Haram memang dia sudah mutafarril, dalam arti dia sudah meninggalkan negerinya masing-masing, ya kan? Tinggalkan negerinya masing-masing berarti dia sudah nggak kerja, sudah nggak ada aktivitas, yang guru udah nggak ngajar, yang mahasiswa pada cuti apa segala macam. Jadi umroh Ramadan itu ya, itu memang orang sudah meninggalkan semua aktivitas kegiatan di rumahnya, gitu istilahnya di kampung di negerinya, gitu ya. Jadi kalau di sana mereka nggak ngapa-ngapain gitu ya kan sayang-sayang, maka semalaman begadang suntuk gitu ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau kita di negeri kita masing-masing kan kita masih kerja, ya masih kerja dan sebagainya. Nah sebenarnya rujukan kita bukan Masjidil Haram sekarang, tapi Masjid Nabawi di masa Rasulullah. Jadi kalau di masa Rasulullah ya, rujukannya adalah begini. Nabi itu tiap malam tahajud loh, nggak pernah nggak tahajud. Ya sepanjang hidupnya Nabi nggak pernah meninggalkan kecuali misalnya beliau sakit atau lagi safar dan sebagainya. Tapi defaultnya adalah selalu tahajud. Dan tahajudnya Nabi itu lama loh, baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu 1 rakaat. Gitu. Antum bisa bayangkan kalau beliau 11 rakaat, tinggal dikali aja berapa lama, kan lama gitu ya, capek. Tapi Rasulullah itu tidak model yang siangnya itu tidur molor terus gara-gara semalam begadang itu. Tahu nggak apa rahasianya atau apa istilahnya kiat-kiatnya?
Jangan bilang bahwa dia kan nabi, jadi punya mukjizat, tidur dikit aja bisa. Enggak juga sih. Nah ini saya kalau boleh saya hitung-hitung nih secara logis ya begini. Nabi itu tidak tahajud kecuali di akhir malam. Beliau tidak tahajud di awal malam, kebanyakannya di akhir malam sehingga beliau mengawali malam itu dengan tidur dulu sebenarnya. Ya dengan tidur dulu. Jadi ibaratnya begini. Jadi ini kan kehidupan Nabi ya. Di zaman itu belum ada komputer, belum ada TV, belum ada listrik, belum ada apa. Jadi kehidupan malam tuh di sana nggak ada. Begitu matahari terbenam, orang cuma satu aja yang dia pikir, gimana sholat isya. Kenapa? Karena kalau sholat isya kan wajib gitu ya. Nah jadi begitu matahari terbenam, mereka kumpul masuk ke rumah mereka semua dan hanya nunggu satu hal aja, sholat isya. Begitu sholat isya selesai, langsung tidur. Langsung tidur. Jadi antum bisa bayangkan kalau kita nih ya sebagai contoh aja, isya jam berapa sih? Jam 7. Ya udah, begitu sholat isya jam 7, setengah 8 tuh udah tidur. Nah, seandainya bangun jam 3 malam, 3 nih ya, kita udah tidur berapa jam itu sebenarnya? Dari jam 7 sampai jam 3. 7 jam ya, 7 jam. Itu secara biologis, kita kalau udah tidur 7 jam di malam hari ya, itu tubuh dengan otomatis akan bangun. Kan bangun, udah nggak pakai ngulet, nggak pakai ngantuk, nggak pakai nguap, nggak pakai apa istilahnya malas-malasan, karena udah 7 jam loh. Jadi jam 3 kita bangun, kita sholat tahajud, sampai sahur, sampai subuh, dan sebagainya, itu normal. Tidak kemudian ngajakin, tidur lagi, gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi beliau selalu mengawali malamnya dengan tidur. Dalam arti maghrib sampai isya, tidur. Nah, kalau jam 2 malam, jam 3 malam beliau bangun, secara biologis, ini secara bukan mukjizat ya, itu juga sudah masuk akal banget. Sebenarnya kalau kita mau melakukan itu sebenarnya bisa gitu. Cuman kan problematikanya kita tuh jam 7 masih keluyuran di mana-mana, itu masalahnya kan gitu ya. Nah, kalau sekarang ini, karena kita lagi ada ada wabah dan kita ada di rumah, coba aja lakukan kayak gitu. Ya mungkin sekarang tarawih dulu ya. Jam 7 isya, ya kan, salat tarawih lah gitu, kira-kira setengah jam atau 1 jam, jam 8 lah gitu misalnya kita tidur. Nah, nanti jam 3 kita bangun, kita mau tahajud dan sebagainya, sangat-sangat mungkin. Dan siangnya kita tetap bisa beraktivitas, tidak molor-molor melulu gitu ya. Sebenarnya itu bisa dilakukan, tinggal bagaimana kita melakukan jadwalisasi ya, scheduling yang bagus gitu. Nah, maksud saya jangan membandingkan dengan Masjidil Haram, karena kalau di Masjidil Haram orang yang ke sana itu memang sudah nggak punya kerjaan sama sekali, sementara kan kita mungkin masih punya banyak aktivitas di sini kan. Jadi ya saya kira itu bisa dijadikan sebagai rujukan gitu ya di dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Nabi, dan bukan merujuknya ke Masjidil Haram sebagaimana orang yang lagi pada umroh dia mau 100% waktunya untuk di masjid. Jadi tahun 97 saya pernah juga tuh ya Ramadan gitu, memang semalaman nggak tidur gitu ya. Tapi buat saya itu nggak cocok. Saya nggak bisa semalaman nggak tidur. Jadi kalau saya ikut taraweh, tahajudnya saya nggak ikut gitu. Atau kalau saya ikut tahajudnya, tarawehnya saya nggak ikut gitu kan. Tapi kalau saya harus ikut dua-duanya, itu emang kelemar-kelemar juga akhirnya gitu. Cuma budaya orang Saudi itu memang begitu. Bahkan orang Arab secara keseluruhan ya. Memang kalau udah Ramadan tuh mereka mulai tidurnya jam segini nih, habis sholat subuh. Jangan sekali-kali bikin mau'id, bikin jadi, bikin kajian ba'da subuh, nggak bisa itu. Mereka udah di alam baka gitu. Jadi kalau mau bikin kajian tuh ba'da asar lah gitu. Zuhur aja tuh mereka bangun karena kewajiban sholat zuhur aja. Setelah itu mereka tidur lagi. Kehidupan dimulai ba'da asar. Dan itu kayaknya nggak cocok gitu kalau buat saya, buat kita-kita semua gitu. Tapi memang begitulah cara mereka hidup ya, orang Arab kebanyakan malam itu mereka begadang dan siang mereka tidur gitu. Mungkin alamnya membuat mereka harus kayak gitu ya, tapi kalau kita enggak lah. Kita nih bangun subuh, sebelum subuh gitu ya, dan baru tidur ya nanti malam ada sholat gitu kira-kira. Baik, Ustaz Nurholis silakan. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz, berikutnya nih kita sekarang bicara tradisi, Ustaz. Kalau sebelum Ramadan itu kan suka ada tuh berseliweran di WA, ada telepon, tiba-tiba ada yang minta maaf, bahkan ada yang bilang minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, seolah-olah udah lebaran. Nah, tapi di sisi yang lain, Ustaz, ada juga yang berseliweran, ada dianggapnya kutipan dari Ustadz siapa gitu ya. Ya begitulah seperti biasa, ini bukan tradisi, bukan ajaran Islam, maka perbuatannya haram dan seterusnya, Ustaz. Dan kemudian nanti pertanyaan berikutnya nanti, Ustaz. Yang
tradisi-tradisi sebelum Ramadan, dan tanggal 1 pun masih ada nih WA yang minta maaf, selamat Ramadan dan seterusnya. Yang seperti ini bagaimana, Ustaz? Jadi kalau dalam masalah ini saya sepakat pada satu hal tapi kurang sepakat pada hal yang lainnya. Bahwa ini bukan tradisi Nabi, iya. Bukan tradisi sahabat, iya. Bukan tradisi para salafun soleh, tabiin, atba'u tabiin dan sebagainya, itu iya gitu ya. Ya boleh dibilang bukan tradisi Islam lah gitu ya, yang ada di awal-awal masa-masa lalu gitu ya. Itu bukan tradisi mereka. Tetapi begini, tidak mentang-mentang kita punya tradisi yang berbeda, lantas tradisi kita itu menjadi salah, haram dan sebagainya. Orang yang mengatakan seperti itu saya tanya, itu kalau Lebaran tuh mudik apa enggak? Mudik atau pulang kampung, terserah lah istilahnya pokoknya ya. Itu melakukan kayak gitu enggak? Kalau dia melakukan, itu juga bukan tradisi Islam. Ya, mudik itu bukan tradisi Islam. Mana pernah Rasulullah itu di tengah-tengah Ramadan sibuk cari tiket. Mau kemana ya Rasul? Pulang kampung? Enggak pernah. Enggak ada itu. Ya termasuk juga mereka yang mengatakan itu bukan tradisi Islam dan haram gitu ya. Saya tanya, kalau Lebaran tuh dia enggak silaturahmi enggak ke rumah saudara, keluarga, orang tua gitu, melakukannya apa? Cuma dekem aja di rumah, enggak kemana-mana. Sebagai orang Indonesia pasti dia melakukan silaturahmi juga gitu ya. Nah itu bid'ah juga. Kenapa? Rasulullah mana pernah Idul Fitri kok keliling kampung, kata orang Jawa ujung gitu, itu nggak pernah. Open house gitu misalnya di rumahnya orang pada datang, ya Rasul minta maaf, nggak pernah. Bahkan nih yang paling penting, kalau Ustadz Nurholis saya yakin kalau Lebaran biasanya pulang kampung ke Magelang gitu ya, itu pastilah sungkem ke rumah orang tua kan, pastinya hari raya. Sedaya lepat lan kesalahan kula nyuwun pangapunten kan gitu, pastinya orang Jawa kan. Itu emang Nabi pernah kayak gitu? Enggak pernah gitu, enggak pernah. Mana ada Rasulullah hari raya Idul Fitri itu datang ke rumah orang tua? Enggak ada. Emang Nabi udah enggak punya bapak ibu ya, tapi kan Nabi punya punya mertua. Nabi itu punya mertua, dan mertuanya itu ada dua, itu ada Abu Bakar itu mertuanya karena Aisyah putri Abu Bakar kan jadi istri Nabi. Kemudian Hafsah itu kan Rasulullah nikah sama Umar gitu kan. Nah jadi sebenarnya Rasulullah punya itu yang namanya para sahabat itu. Orang tua atau mertua ya, dari kalangan sahabat Nabi ada itu. Tapi belum pernah loh hari raya Idul Fitri Nabi datang ke rumah Abu Bakar, tok assalamualaikum, waalaikumsalam, ada Rasulullah, ada apa nih gitu. Rasul terus bilang enggak mau sungkem gitu kan, nggak pernah gitu kan. Tapi kita punya tradisi kayak gitu ya kan. Terus apakah tradisi kita bersilaturahmi ke rumah saudara, orang tua dan sebagainya itu jadi haram? Enggak juga. Saya yakin yang bilang itu bukan tradisi Islam gitu ya, yang bilang begitu, saya yakin hari raya Idul Fitri dia pasti dia silaturahmi. Kalau dia nggak pergi pasti dia didatangi gitu kan. Nah terus harusnya dia bilang itu haram juga. Jadi pulang kampung haram, berlebaran haram, silaturahmi haram, semuanya haram karena Nabi nggak pernah melakukan. Nabi itu selesai sholat Idul Fitri itu pulang ke rumah ya udah nggak ada acara apa-apa lagi. Emangnya kita pulang makan ketupat, open house dan sebagainya, itu kan semua tradisi. Terus Anda mau bilang haram gitu? Ya kan enggak juga, ya kan pakai baju baru aja. Nabi punya jubah untuk sholat Idul Fitri, tapi jubahnya dari zaman dulu sampai Nabi meninggal, jubahnya itu juga. Nah kalau Anda punya baju baru, itu bid'ah juga sebenarnya. Kalau bicara bid'ahnya itu jadi bid'ah gitu. Jadi begini, tidak mentang-mentang suatu gaya hidup ya, style kita itu tidak cocok atau tidak ada di zaman Nabi, lantas itu menjadi haram. Itu enggak. Ada yang haram kalau itu bertentangan dengan syariah. Tapi kalau dia sejalan-sejalan aja, ya kenapa harus jadi haram? Anda itu ngomong pakai bahasa Indonesia itu bid'ah banget. Pernah emang Nabi ngomong pakai bahasa Indonesia? Kan nggak pernah. Ya kan, nih saya pakai baju koko begini. Emang Nabi pernah pakai baju koko gini, pakai kopiah gitu, pakai kacamata, terus pakai zoom segala macam? Kan Nabi nggak pernah. Tapi apakah itu dianggap lantas haram? Kan enggak. Justru ini semua adalah bagian dari keberagaman kita yang sebenarnya tidak bertentangan dengan syariah. Kalau mau dibilang berantangan, di mana letak pertentangannya? Di mana letak salahnya gitu. Tapi kalau tadi saya bilang sahur on the road, bikin macet, orang jadi ribut, berantem, nah itu tradisi yang bertentangan. Tapi kalau atau misalnya tadi buka puasa bersama sampai nggak sholat isya, nggak sholat tarawih dan sebagainya, itu tradisi yang bertentangan gitu.
atau kebanyakan tidur siang. Nah, itu tradisi yang bertentangan gitu. Tapi kalau dia tidak bertentangan dengan syariah, apa kita harus paksakan ini nggak ada di zaman Nabi, berarti haram? Kan nggak juga. Orang kirim-kiriman apa namanya, dulu kan kartu pos ya, kemudian sekarang mungkin ya apa namanya ucapan-ucapan lah di medsos dan sebagainya. Terus pertentangannya itu di mana? Gitu. Ya, bertentangan dengan syariahnya itu di mana? Kan nggak ada. Bahwa tradisi itu nggak ada di zaman Nabi, pulang mudik kan nggak juga. Bagi-bagi THR, emang di masa Nabi ada Nabi bagi-bagiin THR? Kan enggak, ya kan? Nah, apakah jadi haram? Ya enggak juga. Kenapa bagi-bagi THR, bagi-bagi angpau? Nah, itu kan bukan sesuatu yang haram sebenarnya. Itulah kira-kira, Ustaz Nurholis. Silakan. Jadi mungkin nanti diusul para pengusaha, Ustaz, bagi yang mudah membedakan supaya tahun ini nggak dapat THR. Iya, dasarnya adalah Nabi tidak pernah bagi-bagi THR. Ya. Ada yang bilang begini, boleh sih tradisi itu selama itu tidak menjadi kebiasaan rutin yang dilakukan setiap tahun. Jadi boleh tapi nggak rutin gitu, Ustaz. Sama aja. Jadi permasalahannya bukan rutin tidak rutin dan juga bukan karena Nabi mengerjakan atau tidak mengerjakan. Tapi tradisi itu bertentangan apa tidak dengan poin-poin syariat Islam gitu. Melanggar apa enggak? Tadi kalau saya bilang sahur on the road itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kalau benar-benar bagiin makanan, silakan aja. Tapi kalau bikin macet lalu lintas, lalu kemudian terjadi tawuran, lalu terjadi ribut antar warga dan sebagainya, bikin macet dan sebagainya, itu nggak usah ngomongin tradisi atau nggak tradisi, itu bertentangan dengan syariah, gitu kan? Nah, jadi kita melihat boleh apa tidak bolehnya bukan ada nggak contohnya dari Nabi, karena ini kan bukan ritual ibadah. Nah, yang harus ada contohnya banget itu kan yang ritual ibadah. Tapi kan ini masalah muamalah, bukan masalah ibadah gitu. Jadi kalau muamalah prinsipnya itu adalah begini, selama dia tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, monggo silahkan atur aja gitu kan. Tapi kalau itu ritual ibadah seperti sholat, nah itu harus ada contohnya dari Nabi ya kan. Seperti tata cara manasik haji itu harus ada contohnya. Ya bahkan manasik pun juga nggak semuanya harus sama banget kayak Nabi. Ya emang Nabi pernah haji pakai kloter, saya tanya. Nabi itu hajinya plus apa haji biasa, pena biasa. Nabi itu hajinya pakai apa namanya gelombang pertama apa gelombang kedua? Kloter berapa beliau itu? Kan nggak ada. Kenapa sekarang kita haji pakai kloter? Berarti nggak cocok. Padahal itu tiap tahun ada kloter. Berarti ini tradisi yang tidak benar. Kenapa? Karena rutin pakai kloter. Ya Mas, bedain lah ini ritual, ini bukan ritual. Gitu aja kan sederhana. Jadi masalahnya bukan tidak cocok sama Nabi dan kalau rutin jadi ibadah tersendiri. Lu ini bukan peribadatan. Nah, terbang naik pesawat dibikin kelompok terbang, ini bukan ritual ibadah. Ritual ibadah itu tawaf, tuh sa'i, itu ritual ibadah gitu loh. Tapi kalau teknisnya mau ke sana naik pesawat apa naik mobil apa naik kapal laut dan sebagainya naik onta, itu kan bukan ritual ibadahnya, walaupun masih dalam rangkaian ibadah haji. Jadi harus bisa dipilah itu, jangan pokoknya nggak sesuai dengan sunnah gitu. Nanti banyak yang Anda sendiri sudah melakukannya dan itu tidak sesuai dengan sunnah juga. Ayo mau bilang apa? Gitu loh. Baik, silakan. Baik, Ustaz. Ustaz, berikutnya mengenai beberapa kebiasaan di bulan Ramadan. Kalau kayak di kampung saya itu kan tarawihnya memang ada dua macam, ada yang 20, ada yang 11 gitu ya. 20 itu biasanya punya kebiasaan tuh Ustaz, setiap 4 rakaat baca tuh jadi lupa saya bacaannya, udah lama nggak baca. Ya baca pujian, sholawat macam-macam lah ya. Itu biasanya disebutkan 4 khalifah ya kan. Khalifah itu Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wa nafa'ana fid dini wa dunya wa taraddu'an gitu ya. Itu biasa. Gimana pertanyaannya? Terus yang lebih lagi Ustaz mengenai niat puasa. Jadi sebagian kita kalau setiap malam itu apakah selepas tarawih atau pokoknya malam niatkan nawaitu shoma ghadin an adai dan seterusnya. Dan itu nggak ada tuntunannya. Mengenai niat dari berpuasa itu. Kalau yang tadi tarawih itu, jadi begini, ya itu juga bukan rangkaian ibadah. Yang ibadah kan sholat tarawihnya, tapi di sela-sela sholat tarawih dengan tarawih yang berikutnya, itu kan kenapa disebut dengan nama tarawih, artinya kan istirahat. Jadi tarwihah itu satu istirahat.
Kalau 2 istirahat, tarwihatani. Kalau ada 3 dan lebih istirahatnya ada banyak, berarti tarawih gitu. Sholat yang berkali-kali banyak itu sholatnya, lalu dijeda dengan istirahat, itulah namanya sholat tarawih, gitu ya. Nah, ketika lagi istirahat itu ngapain? Ya itu bukan ritual ibadah. Ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang kemudian baca pujian, baca sholawat, menyenandungkan apalah pujian-pujian pada Allah gitu kan. Atau misalnya kalau di masjid depan rumah saya tuh Bilal, istilahnya Bilal gitu ya. Itu menyenandungkan kata-kata pujian. Marhaban ya syahr Ramadan gitu ya. Marhaban syahr siyami. Lalu yang lain mengikuti gitu ya. Nah itu bukan ibadah, itu adalah ya sifatnya muamalah saja. Cuman orang yang nggak ngerti aja bilang, wah ini bid'ah ini, nggak ada contohnya dari Nabi. Sekarang saya balik, gini, di masjid-masjid kita kebanyakan habis sholat tarawih ya, baik antara tarawih dengan witir atau antara isya dengan tarawih, itu kan juga suka ada kultum. Saya tanya, emang ada hadisnya bahwa Nabi sholat tarawih, lalu sebelum tarawih dari isya ke tarawih kultum? Ada nggak hadisnya? Nggak ada. Bid'ah dong. Harusnya bid'ah. Nah pertanyaan gini, kenapa ketika orang membaca pujian kok jadi bid'ah? Dan ketika ente menggelar kultum kok nggak bid'ah? Padahal dua-duanya nggak ada contohnya. Itu kan tidak adil gitu loh. Ini tidak adil gitu loh. Begitu orang lain yang melakukannya bid'ah. Giliran dia sendiri nggak bid'ah. Terus ada kotak amal muter. Ya, kotak amal itu bid'ah banget. Di masa Nabi emang ada kotak amal. Belum lagi safnya itu dikasih karpet. Emang ada karpet di Nabi? Apalagi dikasih garis-garis. Itu bid'ah banget gitu loh. Ya kan? Jadi ya, apalagi sebelum tarawih ada orang maju ke depan membacakan pengumuman. Jemaah sekalian, pemasukan masjid kita ini sekian juta. Nah, itu bid'ah juga ngumumin kayak gitu. Bid'ah, ya kan? Jadi sekarang kita mau apa sebenarnya itu dicari-carilah gitu ya. Kalau orang lain dicari-cari kesalahan dan itu dianggap salah. Tapi giliran dia sendiri sebenarnya melakukannya juga. Coba kita diem aja gitu kan. Ya seakar mulah ya kalau mau dituduh bid'ah ya monggo gitu. Tapi sebenarnya dia sendiri melakukannya. Nah yang urusan niat tuh begini jamaah sekalian. Aslinya memang tidak ada teks yang mengatakan bahwa kalau kita mau melakukan suatu ibadah itu harus meniatkan di hati. Itu tidak ada kalimat begitu dalam Al-Quran atau dalam hadis. Yang ada cuma innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal-amal ibadah itu mengharuskan adanya niat, gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Tapi niat itu beda dengan istilahnya orang punya tujuan. Ya, sekedar bertujuan dengan niat itu dua hal yang berbeda. Dalam mazhab Asy-Syafi'i niat itu sebuah ritual. Jadi niat itu bukan cuma sekedar kayak gini. Misalnya pagi-pagi Pak Nurholis sudah mandi, sudah rapi, terus pakai baju rapi, terus ditanya sama istri, mau kemana mas? Mau kerja. Itu niat, gitu ya. Tapi sebenarnya ketika Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, itu tuh bukan niat sebenarnya. Itu adalah maksud dan tujuan. Nah, dibedakan dengan niat, gitu. Ibadah itu bukan yang dibutuhkan, bukan maksud dan tujuan, tapi sebuah niat. Apa itu niat? Niat itu adalah sesuatu yang diazamkan di hati, di mana azamnya itu dilakukan ketika kita sedang memulai pekerjaan. Sedang memulai, ya. Saya kasih contoh gini. Misalnya ada orang mau ke masjid. Dia sudah pakai baju rapi, pakai sarung, pakai kopiah, jalan kaki ke masjid. Ketemu di jalan sama orang. Bertegur sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam, mau kemana? Mau ke masjid, mau sholat. Nah, itu dia kan bilang mau ke masjid, mau sholat. Saya tanya, itu niat atau bukan? Mungkin orang kebanyakan bilang, ya itu niatnya mau sholat. Padahal itu bukan niat. Niat itu bukan itu. Gitu. Terus niat yang mana? Niat itu adalah ketika Anda sudah di masjid, udah qomat, dan Anda berdiri di shaf, gitu kan? Sebagai imam misalnya, atau sebagai makmum, lalu niat itu adalah ketika Anda mau takbir ihram Allahu Akbar, disitulah Anda menyengaja di hati. Itu namanya niat. Jadi niat itu ada di dalam ibadah, bukan sebelum ibadah. Nah, ini poin penting ini. Jadi pada saat dia mau ibadah,
Ya, di dalam ibadah itu dia menyengaja di dalam hati, itu niat, gitu. Jadi sebenarnya harus dibedakan antara tujuan motivasi dengan niat sebagai ritual ibadah. Karena niatnya itu maksudnya rukun dalam setiap ibadah. Sholat itu nomor satu, rukunnya adalah niat, bukan syaratnya, bukan syarat sah, bukan syarat wajib. Niat apa? Rukunnya sholat itu adalah niat, gitu kan? Nah itu kalau kita bicara niat panjang. Tapi saya balikin lagi ke pertanyaan tadi. Lalu puasa gitu juga. Ketika kita mau mulai puasa, kita tuh harus niat. Dan karena puasa itu jumlahnya 30 hari, dan satu dengan yang lain itu tidak tumpang tindih, tapi dia berjejer berurutan, tidak sah kalau orang di awal mula cuma niat, ya Allah saya mau puasa 30 hari. Nggak bisa. Kenapa? Karena niat tuh harus nyatu dengan ibadahnya. Jadi kemarin ini hari Jumat, saya puasa. Pada saat saya mau masuk puasa, di hati saya mau bilang begini, ya Allah, saya mau puasa. Ini nih hari Jumat ini saya mau puasa, gitu kan? Itu untuk satu ibadah puasa hari Jumat butuh satu niat. Oke? Untuk hari Sabtu, hari ini kan Sabtu. Tadi itu pada saat saya mau sholat, mau masuk subuh, dalam hati saya harus bunyi di hati. Ya Allah, saya mau puasa hari Sabtu ini puasa Ramadan. Besok hari Minggu butuh niat lagi, Senin butuh niat lagi, Selasa butuh niat lagi, Rabu butuh. Tiap hari butuh satu niat. Karena itu adalah ibadah yang terpisah. Nah, gitu kayak gini. Kita sholat tarawih, sebutlah misalnya tadi ada orang sholat tarawih berapa rakaat, 11 atau 20 gitu kan. Saya tanya, niat sholatnya itu bisa digabung nggak di awal? Pokoknya saya mau sholat. Nggak bisa. Setiap satu sholat butuh satu niat. Gitu kan? Nah, oleh karena itulah maka kita disuruh niat setiap malam. Nah, cuma karena susah gitu ya, dibandingkan dengan sholat kan begitu udah berdiri, takbiratul ihram itu sambil niat. Nah, kalau puasa, bolehlah sebelum masuk subuh, dari sebelumnya waktu sahur, atau dari malamnya, dari habis taraweh, itu kita meniatkan, memasukkan dalam hati. Melafazkannya nggak wajib, tapi memasukkan dalam hatinya wajib. Nah, cuma orang kalau sudah melafazkan, itu kan jadi lebih mudah. Karena apa? Karena semacam diingatkan oleh jamaah gitu ya. Yuk, bapak-bapak, kita niat puasa. Yuk, udah sebenarnya nggak usah bilang, nawaitu sauma wadin an adai fardi syahri, itu nggak harus gitu. Yang penting diingatkan, yuk kita pada niat masing-masing niat gitu. Tapi ketika melafazkannya, walaupun tidak ada contoh dari Nabi, para ulama mengatakan ya nggak apa-apa juga di hati kemudian diungkapkan ya dengan ungkapan nawaitu sauma. Itu bukan ibadah, Itu adalah cuman sekedar ikrar saja, mengikrarkan bersama-sama biar yang lain pada oh iya niat ya, saya niat ya, saya niat gitu. Jadi kalau jamaah di masjid itu lagi bilang nawaitu sauma wadin, terus kita diem aja, tapi hati kita ya niat sih gitu, sah sebenarnya gitu, nggak apa-apa. Ya, dan kita nggak usah nyalain, wah itu nggak ada contohnya dari Nabi gitu, enggak. Toh kita juga banyak melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi. Itu ngaji pakai Quran, mushaf 30 juz, bid'ah itu. Di zaman Nabi mana ada Quran kayak gitu, bid'ah itu, tidak ada contohnya. Jadi Anda kalau mau yang sesuai sunnah itu mushafnya harus berupa kulit. Selembar kulit ada tulisannya dan nggak boleh ada harokatnya. Kenapa? Harokat itu bid'ah loh. Di zaman Nabi nggak ada harokat fathah, kasri, domah, itu nggak ada. Itu harus dihapus semua biar sesuai dengan Nabi. Kan enggak juga, nggak bisa begitu juga. Mushaf 30 juz kita tuh benda paling bid'ah di dunia sebenarnya. Tapi seluruh umat Islam sepakat bahwa itu walaupun bid'ah tapi itu dibutuhkan. Dan kita semua punya benda paling bid'ah itu di rumah kita. Baik. Baik, Ustaz. Nah, ini karena Ramadan, jadi waktunya nanti nggak kita kurangi, kita akan selesai di jam 7. Kecuali jamaahnya pada komplain minta seperti biasa kita atur nanti. Sambil saya lanjutkan, barangkali jamaah ada pertanyaan silahkan chat di grup, atau yang mau bertanya secara langsung untuk interaksi dengan Ustadz, kami persilakan untuk melambaikan tangan, nanti akan di-unmute oleh hostnya. Ustadz, sebelum diakhiri mungkin nih kalau butuh dipertegas kita supaya Ramadan kita ini lebih fokus gitu Ustadz. Amalan apa yang secara syariat betul-betul disebutkan secara eksplisit oleh di dalam Al-Quran ataupun di dalam teks hadis dari Nabi SAW. Bukan berarti kita tidak penganut tradisi, tapi maksud saya yang betul-betul disyariatkan apa sih Ustaz di dalam bulan Ramadan ini?
Amalan di dalam Ramadan itu ada banyak sekali gitu ya. Kalau kita mau kumpulkan tuh bisa jadi belasan bahkan puluhan gitu. Ya kalau kita mau pilih yang mana itu kita custom gitu. Saya mau yang ini tapi tidak yang itu bisa gitu ya. Tapi dari sekian banyak amalan yang ada itu, yang menjadi istilahnya menjadi bintangnya gitu ya, itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Isyaratnya tuh Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi Allah tidak menyebutkan jenis ibadahnya, tapi Allah menyebutkan malamnya, gitu ya, malamnya. Cuman lucunya begini, Allah menyebutkan malam lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan, cuma tak ada satupun informasi itu jatuhnya tanggal berapa. Nabi pun juga nggak tahu. Nabi cuma bilang cari aja di 10 malam terakhir gitu ya, atau di malam-malam ganjil gitu-gitu ya. Tapi nggak ada satupun konfirmasi itu tanggal berapa. Sehingga kalau saya nih mengumpulkan dari sekian banyak hadis gitu ya, ternyata ada juga loh yang menyebutkan Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan. Bahkan ada juga yang menyebutkan tanggal 15 pas bulan purnamanya. Bahkan ada juga hadis yang lain tanggal 1 Ramadan. Jadi kalau kita kumpulkan itu hampir kemungkinannya probabilitas Lailatul Qadar itu adanya di semua malam gitu ya, di semua malam. Nah, terus jadi begini, ini kaitannya dengan tadi Lailatul Qadar gitu ya. Apa sih yang harusnya kita lakukan di Lailatul Qadar itu gitu ya? Ya kalau ibadah malam itu disebut dengan qiyamul lail gitu ya. Yaitu yang paling utama adalah sholat. Ya, karena hadis Nabi menyebutkan man qama Ramadhana. Siapa yang qama? Ada dua hadisnya. Yang satu soma, puasa, yang satu qama, qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ya itu macam-macam. Intinya sholat di malam hari, sholat sunnah. Ada tiga ya, yaitu sholat tarawih, kemudian sholat tahajud, dan terakhir sholat witir. Nah, tarawih, tahajud, witir itu boleh dikerjakan tiga-tiganya. Tapi boleh juga dilakukan pilihan gitu ya. Misalnya begini, witir pasti kita kerjain lah, karena dia pendek gitu kan. Dan witir itu tidak harus menjelang subuh, bisa aja ketika masih sore gitu istilahnya. Yang penting sudah sholat isya. Nah, tarawih ini yang menjadi uniknya. Tarawih ini adanya cuma di Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada. Gitu ya. Kalau tahajud itu ada di malam Ramadan dan ada di luar Ramadan. Jadi kalau boleh memilih gitu, mengcustom gitu, sebenarnya yang lebih spesifik itu tarawihnya, tarawih dan witir gitu ya. Nah kaitannya dengan tadi Lailatul Qadar, kan kita nggak tahu, bisa jadi dia malam pertama, bisa jadi dia malam 30 ya kan. Nah jalan tengahnya gampang sih, kerjain aja tiap malam. Setiap malam kita melakukan sholat tarawih. Jadi nanti nggak ada istilah, waduh, miss nih nggak dapat nih kita Lailatul Qadar, nggak ada. Itu zaman dulu kayak gitu-gitu. Ngejar-ngejar Lailatul Qadar kayak orang gambling. Kayaknya ntar malam nih, kayaknya besok malam nih gitu. Ya ternyata lewat. Enggak, itu kuno kayak gitu. Nggak begitu caranya. Caranya apa? Jaring Lailatul Qadar selama 30 malam. Tidak ada celah untuk dia lewat dari depan kita. Jadi dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 30, kita tarawih. Dan kita witir. Jadi nggak ada cerita lewat Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu nggak harus ditungguin dengan cara begadang, terus sekap, main catur, main kerambol, main apa, bukan itu. Ya Lailatul Qadar itu dengan ibadah, dan ibadah yang paling topnya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu ada 3 tadi saya bilang. Ada tarawih, ada tahajud, ada witir gitu ya. Kalau tahajud kita nggak bisa tiap malam, oke lah. Tapi tarawih itu bisa gitu, dan witir itu bisa. Makanya tarawih witir tiap malam. Pastikan Anda 30 malam tidak pernah luput dari tarawih dan witir. Yakin pasti Lailatul Qadar itu dapat, gitu loh. Ya, yang lain gampang. Yang lain itu istilahnya mau buka puasa bersama, mau enggak penting, gitu loh. Nggak penting, gitu loh. Mau khatam nggak khatam tuh nggak terlalu penting. Yang lebih utama itu adalah tarawihnya, gitu sebenarnya. Gini. Baca Quran sama sholat. Baca Quran sama sholat. Tinggian mana levelnya? Tinggian sholat lah. Karena di dalam sholat ada baca Quran. Sebenarnya kalau kita baca Quran, nggak ada sholatnya. Gitu kan?
Jadi kalau kita nih kan kita orangnya suka custom pilih-pilih gitu kan. Pilih yang paling baik, yang paling lengkap, yang paling apa? Ya itu tarawihnya, bukan baca Qur'annya. Ya cuman kalau kita mau tarawih juga, baca Quran juga, witir juga, tahajud juga. Nah, itu paket lengkap gitu. Tapi kalau mau paket hemat, tarawih itu sebenarnya. Tarawih itu yang paling utama dan tarawihnya 30 malam sehingga tidak ada istilahnya nggak ada miss sekalipun gitu. Dapat Lailatul Qadar gitu. Itu kira-kira kiatnya. Menarik, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, mohon izin ada pertanyaan dari jamaah nih, agak mundur tadi dari materi kita. Ini ada pertanyaan mengenai tradisi nyekar di awal puasa atau setelah Ramadan. Jika dibolehkan, apa saja yang diperbolehkan dan apa yang tidak boleh, Ustaz, dalam terkait dengan perintah? Ya, nyekar itu mungkin maksudnya ziarah kubur kali ya. Ya, betul, Ustaz. Ya, jadi gini, pada dasarnya ziarah kubur itu haram. Pada dasarnya, Nabi mengharamkan orang ziarah kubur karena ilatnya adalah mereka terbiasa untuk nyembah yang di kuburan, minta-minta sama yang di kuburan. Itu di masa awal. Lalu di pertengahan jalan, dalam masa pensyariatan 23 tahun, akhirnya Nabi kemudian merevisi. Kata Nabi, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya haramkan kalian ziarah kubur, ala fazuruha. Sekarang kalian silahkan saja kalau mau ziarah kubur. Jadi yang tadinya haram berubah menjadi halal, gitu kan? Nah, silahkan saja karena ziarah kubur itu kan ternyata punya kebaikan juga, yaitu kita ada dua nih paling tidak. Pertama, mendoakan, gitu ya, mendoakan kepada yang di alam kubur. Yang kedua, kita jadi ingat meninggal, ingat wafat lah, gitu ya. Dua itu. Nah, cuman memang tidak ada waktu yang spesifik. Yang spesifik yang dicontohkan Nabi, kalau mau ziarah itu harus bulan apa, tanggal berapa dan sebagainya itu nggak ada, gitu, nggak ada. Jadi ya orang mau kapan aja bisa, silahkan sebenarnya. Tidak harus di awal Ramadan, menjelang Ramadan, bahkan tidak harus juga di Hari Raya Idul Fitri itu nggak apa-apa. Ya istilahnya mau di situ ya boleh, mau nggak di situ ya nggak apa-apa. Ya sebagai sebuah tradisi sah-sah saja gitu kan. Kalau saya nih secara pribadi saya biasanya agak menghindari ziarah kubur kalau menjelang Ramadan karena apa? Penuh, macet gitu loh. Nah, kenapa nggak cari waktu yang lebih lengang? Misalnya malam Jumat Kliwon jam 2 malam, nah itu sepi itu kuburan. Sambil juga buat ngetes mental. Kalau sudah nggak kuat, angkat tangan gitu ya. Nah, jadi ziarah kuburnya tidak salah. Tapi memang karena sudah tradisi, ya balik lagi tradisi. Apakah tradisi ini jadi haram? Kalau dengan tradisi ini orang meyakini bahwa kalau nggak ziarah kubur menjelang hari raya atau menjelang Ramadan itu kita jadi dosa, ya tentu keyakinan itu keliru, gitu ya. Tapi kalau kita, ya ini emang orang waktunya pada ziarah-ziarah, kita ziarah gitu ya. Sebenarnya nggak ada larangan juga, sebagaimana tidak ada perintah untuk ziarah pada waktu-waktu seperti itu, nah juga tidak ada larangan sebenarnya. Jadi monggo-monggo aja, secara umum monggo silahkan, nggak ada masalah gitu ya. Toh kita akan dapat keberkahan. Misalnya kita nih ke kuburan gitu ya, kan tujuannya tadi apa? Untuk mendoakan. Ya, jadi baru masuk area kuburan pun kita sudah mengucapkan salam, dan salam itu berguna buat ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur gitu ya. Itu yang di dalam kubur itu memang dikira jangan dikira mereka nggak dengar, mereka dengar. Bahkan mereka juga bisa jawab. Mereka jawab itu salam kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mereka jawab. Cuman memang jawaban mereka kita nggak dengar. Kalau sampai kita dengar, kita pulang, nggak jadi ziarah. Pada jawab. Yang sebelah sana nanya, apa kabar? Kapan nyusul? Nggak jadi kita kalau kayak gitu caranya gitu. Jadi nyekar ya pada dasarnya itu kan ziarah kubur. Ziarah kubur itu hukum pada dasarnya itu halal. Tinggal masalah kalau diplot jadi bareng-bareng, jadi menjelang Ramadan, ya ini memang tidak ada tuntunan dalam arti tidak ada perintahnya secara khusus gitu ya. Tapi juga harus diketahui tidak ada larangannya secara khusus gitu loh, tidak ada larangannya. Jadi kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan, pada dasarnya dia malah manfaat, monggo gitu ya. Kalau saya tadi bilang saya menghindari uyuk-uyukan rame-rame itu kenapa? Macet gitu loh. Dan nanti malah dimanfaatkan sama orang yang ya jualan kembang, itu jualan air mawar dan sebagainya. Nah, itu jangan percaya kalau ada bilang mereka siapa yang menyiramkan air mawar maka yang disiramin itu akan basah. Ya basah, nggak usah air mawar juga basah gitu ya. Hadisnya rawahu tukang kembang sebenarnya itu. Ya kalau itu nggak ada contohnya gitu. Cuman bukan berarti begini, kalau nggak ada contohnya, nggak ada syariatnya, lalu kalau kita tabur bunga
lantas itu jadi wah jadi kita ikut masuk neraka gitu gara-gara naburin bunga. Ya enggak juga gitu, naburin bunga ya enggak ada urusannya gitu. Karena gini, tidak ada larangan secara spesifik. Emang ada tuh siapa datang ke kuburan lalu dia menabur bunga berarti dia masuk neraka? Ada nggak hadis kayak gitu? Nggak ada. Kalaupun ada orang bilang nggak boleh, saya tanya ilat ketidakbolehannya apa? Karena nggak ada contohnya dari Nabi. Nah, terus inti pulang kampung ada contohnya nggak dari Nabi? Nggak ada. Tapi kalau itu kan nggak apa-apa. Anda sudah split personality gitu loh. Ketika orang lain yang melakukannya Anda larang, tapi bila Anda sendiri Anda nggak ngelarang. Ini kan split gitu, pecah gitu personality-nya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Ustaz, pertanyaan kedua mengenai kondisi hari ini kan orang sholat di rumah. Bagaimana dengan sholat suruh? Ya. Kalau sholat di rumah boleh sholat suruh, Ustaz. Jadi boleh sholat subuh, zikir sampai dengan waktu terbit matahari. Apakah dia boleh sholat suruh? Iya, jadi gini, emang ini permasalahannya kalau orang belajar agama langsung dari sumbernya itu ada bagusnya tapi ada kurang bagusnya. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi itu kan kadang-kadang suka masih bawa-bawa konteks pada masa itu. Memang hadisnya siapa yang sholat subuh di masjid, lalu dia menunggu sampai terbitnya matahari, lalu kemudian dia sholat, yang disebut dengan sholat syuruk, maka dia akan dapat begini-begini. Itu kemudian terkesan bahwa syaratnya sholat syuruk adalah di masjid. Kesannya tuh begitu. Padahal nggak ada sholat yang mensyaratkan tempatnya harus di masjid kecuali satu, yaitu tahiyatul masjid. Nah, itu doang gitu. Kalau Anda mau sholat tahiyatul masjid di rumah itu nggak sah. Orang kagak ada masjidnya Anda tahiyat-tahiyat. Walaupun sebenarnya bisa dikias juga. Jadi kalau saya bilang satu-satunya sholat yang syaratnya harus di masjid itu adalah sholat tahiyatul masjid, enggak juga sih. Buktinya di lapangan, kalau lagi orang sholat id kan banyak tuh yang pada sholat 2 rakaat. Itu sebenarnya ada anunya juga, ada alasannya. Qiyasan lil masjid. Dia mengkias sholat ini, sholat id yang di lapangan ini sebagai masjid gitu. Maka dia menghormati masjid dalam virtual gitu ya, masjid sebagai kias gitu. Nah, itu dasar paling awalnya. Tetapi kalau sholat syuruk, sholat Jumat itu tidak harus di masjid. Tidak harus di masjid. Yang penting ada jumlah yang mencukupi di tempat di mana itu adalah wilayah tinggal manusia gitu ya. Walaupun tidak ada wujud masjidnya, walaupun cuma tanah kosong, tanah lapang, nah monggo silahkan. Syaratnya tidak di masjid, tidak harus di masjid gitu. Salat Idul Fitri juga gitu kan, nggak di masjid, di lapangan gitu ya. Tidak ada sholat yang mensyaratkan tempatnya harus di masjid gitu. Kecuali sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat syuruk atau sholat duha atau sholat apa, memang di hadisnya konteksnya Nabi lagi ngomongin tentang orang yang sholat ke masjid, lagi ya istilahnya dia nunggu terbitnya fajar gitu. Tapi itu sebenarnya bukan menjadi syarat gitu. Syarat sahnya orang sholat syuruk harus di masjid karena hadisnya Nabi ngomongin begitu, enggak juga gitu, enggak juga. Jadi monggo di rumah kalau mau sholat syuruk silahkan, enggak ada masalah gitu ya. Tidak harus di masjid. Oke, silahkan. Baik. Berikutnya pertanyaan tentang iktikaf. Bagaimana iktikaf pada masa hari ini? Pertanyaan dari Bapak Sodikin di Ketapang, Kalimantan Barat. Ya, nah ini kalau tadi saya bilang tidak ada sholat satu-satunya yang mensyaratkan masjid satu-satunya adalah sholat tahiyatul masjid. Nah kalau ibadah di luar sholat, satu-satunya yang mensyaratkan tempatnya di masjid itu adalah iktikaf. Wa antum aakifuna fil masajid, begitu ayatnya. Jadi memang dikatakan i'tikaf itu adalah ketika orang berdiam di dalam masjid. Walaupun berdiamnya itu tidak ngapa-ngapain dalam arti nggak sholat, nggak baca Quran, nggak zikir, nggak ngapa-ngapain. Dia cuma merem doang, dia tidur doang, dia ngorok. Tapi dia di masjid dengan niat dia i'tikaf, itu dapat i'tikafnya. Karena rukun i'tikaf ada 2. Pertama niat, yang kedua ada di dalam masjid. Nah sekarang kalau kita di rumah bukan di masjid, ya nggak bisa. Namanya bukan i'tikaf gitu ya, tidak mendapatkan pahala. Kita tidur ngorok di rumah, niatnya i'tikaf itu nggak bisa. Karena rukun yang pertama dapat niatnya, tapi rukun yang kedua berada di dalam masjid itu nggak dapat. Ya berarti kita nggak bisa melakukan i'tikaf gitu. Cuma nggak apa-apa, tenang aja. Kalau kita nggak bisa melakukan i'tikaf tahun ini, insya Allah tahun depan kita double i'tikafnya. Kalau tahun-tahun biasanya kita 10 hari, tahun depan 20 hari. Kalau perlu 30 hari agak pulang-pulang. Nah, kita i'tikaf di masjid gitu kan. Asal jangan bawa sendok aja, ntar cariin sama bininya. Nah, gitu.
Jadi yang nggak bisa kita lakukan sekarang adalah etikaf memang gitu ya, karena memang tidak ada masjid. Kecuali ada teman saya itu dia insya Allah bisa etikaf 30 malam di masjid. Karena dia walaupun gitu-gitu ternyata dia memang kerjaannya marbot masjid. Dia yang jaga masjid, dia marbot di situ ya. Dan hebatnya lagi itu masjid yang bangun bapaknya. Ya, bapaknya orang kaya dulu bangun masjid dan lahannya itu punya kakeknya. Jadi kakeknya mewakafkan lahan, bapaknya mewakafkan gedung masjid, anaknya jadi marbot. Sebenarnya itu anak orang kaya 7 turunan, tapi dia turunan yang ke-8. Jadi ujung-ujungnya dia cuma jadi marbot doang. Tapi dia beruntung, kenapa? Kunci dia yang pegang, ya kan kunci masjid. Jadi ya dia bilang sama saya, Ji, aneh tetap etikaf, tenang aja, kan kunci sama aneh gitu kan. Ente kalau mau masuk masjid, ya udah sama aneh aja gitu. Dia bisa etikaf dan di masjid, walaupun masjidnya dikunci, dikasih tanduk tidak boleh masuk, nah dia yang punya kunci gitu. Jadi deket-deketin aja tuh marbot-marbot masjid, sogok aja pakai apaan gitu biar bisa etikaf. Oke, silakan. Ini masih apakah syaratnya itu ini bagaimana kalau dilakukan di musola? Karena mungkin ini Bapak ini punya musola, pertanyaan dari Pak Hadi Saputra. Oke. Enggak, jadi gini, masjid itu dengan musola itu berbeda. Ya, berbeda. Perbedaannya bukan dari gedungnya, bukan dari ukuran, bukan dari tapi dari statusnya dan dari penamaan tentu saja. Gimana caranya bedain masjid sama musola? Gampang. Datang aja ke gedungnya, lalu lihat dari jauh, lihat dari luar, ada pelangnya. Kalau ada tulisannya Masjid Mahabbatur Rasul, nah berarti itu masjid, gitu. Tapi kalau tulisannya Musola Al-Ikhlas, ya berarti itu bukan masjid, itu musola. Kan gitu aja sebenarnya, sederhana banget gitu loh. Nah, jadi Bapak yang punya musola, ganti aja pelangnya Pak, jadi masjid gitu, kan gampang selesai. Tapi orang pada komplain nggak? Nah itu dia masalahnya. Jadi kemasjidan itu bukan klaim sepihak, tapi masyarakat itu memang menyatakan ini masjid, diikrarkan. Jamaah sekalian, musola kita sekarang naik pangkat. Apa? Musola sekarang sudah berubah jadi masjid. Ini masjid ya? Oh, kita bikin acara seremoni peresmian masjid. Ya sudah, kalau udah diresmikan jadi masjid, ya itu masjid. Walaupun ukurannya cuma 3x3. Saya kemarin ke Jepang itu ya, diminta meresmikan sebuah masjid. Saya pikir maksudnya gue apa segala macam. Ya, ukurannya cuma 3x4, cuma apartemen. Saya bilang, ini apartemen. Iya sih. Kok jadi masjid? Ya karena kita sholatnya di sini. Jadi mereka pada patungan gitu kan. Terus nyewa apartemen, lalu mereka sepakati itu sebagai pusat ibadah lah, Islamic Center gitu. Tapi mereka sepakati itu namanya masjid. Ya sudah, itu masjid namanya. Nah, cuman kan pengakuan dari masyarakat itu yang penting sebenarnya. Nah, kalau selama ini Bapak bilang itu musola, ya bukan masjid berarti, ya nggak bisa itikaf. Tapi kalau Bapak mau ganti itu jadi masjid bisa, tapi minta persetujuan. Ya, gini aja, hubungi masyarakat sekitar, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan sebagainya. Ini ngomong-ngomong nih kita mau itikaf di masjid nggak bisa nih, saya mau ganti nih musola saya jadi masjid gitu istilahnya. Walaupun masjid itu tidak menyelenggarakan sholat Jumat, memang sholat Jumat itu tidak harus di masjid kan. Maksudnya gini, di masa Nabi, masjid itu udah banyak. Tiap hari mereka melakukan sholat jamaah di berbagai masjid yang ada, sholat 5 waktu. Tapi khusus untuk sholat Jumat, memang melakukannya di Masjid Nabawi. Nah, tapi masjid-masjid yang lain itu, kalau kita mau iktikaf, boleh, walaupun nggak ada sholat Jumatnya. Jadi intinya adalah, masjid itu adalah pengakuan dari masyarakat. Itu intinya. Baik, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Muhammad Yakub. Ustaz mau tanya sholat witir, kalau tidak salah sebagai sholat penutup, apakah setelah sholat tarawih lalu witir, waktu sholat tahajud boleh witir lagi? Ya, jadi gini Pak, memang hadis, ini masalahnya kan gini, orang belajar sholat langsung ke hadis gitu, itu yang jadi susahnya di situ, sehingga apa yang ada di hadis itu yang kemudian sama dia tuh dirangkai menjadi aturan sholat, padahal itu nggak begitu caranya. Kan Nabi bilangnya begini ya, jadikanlah sholat witir sebagai penutup dari sholat-sholat malammu. Itu emang benar, tapi jangan kemudian dibalik bahwa kalau sudah sholat witir sudah tidak boleh lagi sholat malam. Enggak, karena nanti ada hadis Nabi yang lain yang mengatakan bahwa Nabi itu ya sudah sholat witir, ya sholat witir itu sebelum tidur gitu, dan kemudian malamnya Nabi tahajud. Nah, jadi baca hadis itu jangan cuma satu.
2, 3, 4, 5 itu dikumpulin semua, baru nanti ketemu proyeksinya itu kayak apa. Keliru kalau ada orang mengatakan bahwa sholat witir itu mengharamkan sholat malam sesudahnya. Enggak, kenapa? Karena Nabi masih melakukannya. Oke, nah berarti kalau kita sudah sholat tarawih nih, kan bulan Ramadan kita tarawih dan witir. Terus tengah malam apakah boleh kita tahajud? Boleh, boleh. Wah, tapi kan katanya penutup. Iya sih, Nabi mengatakan begini, kalau bisa. Nah, bahasanya kalau bisa. Kalau bisa dari rangkaian semua sholat malammu itu diakhiri dengan witir. Kalau bisa. Tapi kalau Anda tidak yakin bangun di malam hari sebelum subuh, maka witirlah saja dulu sebelum tidur. Kan gitu, witir. Nah, nanti bawah tengah malam Anda masih mau tahajud, monggo silahkan. Gitu loh. Di Masjidil Haram ketika saya dulu umroh Ramadan ya, itu sholat tarawihnya kan mereka 20. Nggak pakai witir memang. Kenapa? Karena mereka yakin akan bangun, karena memang nggak tidur kan. Nah, jam 11 malam, tarawih 20 rakaat, berhenti, selesai gitu kan. Jam 1, mulai lagi tahajud, 11. Nah, 11 itu adalah 8 tahajudnya, 3 itu witirnya. Itu kalau memang sudah desainnya udah kayak gitu, bagus. Begitulah Nabi maksudnya. Ini ada tarawih, ada tahajud, ada witir. Kalau bisa, witir di akhir ya, gitu loh, ya kan. Tapi itu kan kalau kita punya desain yang sudah bagus. Tapi kalau kita nggak yakin bangun malam dan sebagainya, para ulama kemudian ya sudah tarawih dan witir. Bahwa nanti malam Anda mau bangun itu bonus gitu. Tidak lantas menjadi haram dan sebagainya, enggak. Karena sholat witir itu tidak pernah difungsikan untuk mengharamkan sholat-sholat sesudahnya. Itu enggak. Ya sholat malam yang ada di malam itu, monggo aja. Yang penting sholat witir itu dikerjakannya sesudah isya sebelum subuh. Nah, kalau memang ada sekian banyak sholat-sholat malam, nah kalau memang bisa desain, taruhlah di bagian belakang. Gitu kan? Tapi kalau kita nggak yakin di bagian belakang kita bangun dan sebagainya, taruh aja di depan. Bahwa udah ditaruh di depan, terus kita sholat lagi, monggo Nabi melakukannya. Gitu loh. Jadi jangan keliru menarik kesimpulan hukumnya dengan hanya baca 1-2 hadis. Baik. Masih terkait dengan witir, Ustaz. Ini pertanyaan karena dia bertanya mengenai kalau sholat tarawih 20 rakaat lupa ada ketinggalan 2 rakaat sudah witir bagaimana? Harusnya sudah dijawab dengan Ustaz tadi. Pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Rusdiana dan Pak Imam. Jadi pertanyaannya mirip, bisa disambung. Yang pertama mengenai sholat witir yang afdal 21 atau 3 rakaat langsung. Kedua, sholat witir lebih baik bersama imam pada saat itu witir sendiri nanti malam setelah selesai tahajud. Kemudian ini nyambung, ini dulu ada Ustaz, nanti ada pertanyaan etikaf tentang ya. Oke, jadi yang masalah witir itu baiknya 2 rakaat salam lalu 1 rakaat atau 3 rakaat langsung tuh dua-duanya sah-sah saja, boleh dilakukan dengan 2 cara itu, silakan dipilih ya. Nah, kalau yang 2 dan 1, dalilnya tuh begini. Nabi pernah bersabda, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu adalah 2-2. 2-2 itu maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kita selama ini mungkin terbiasa ya dengan witir itu cuma 3. Padahal asal kita tahu saja, witir itu paling sedikit 1 rakaat, paling banyak tuh 11. Saya yakin di antara kita jarang atau malah tidak pernah ya, sholat witir yang 11 rakaat. Belum pernah pastinya. Rata-rata kita kalau witir ya kalau nggak 1 ya 3 gitu kan. Tapi 11 hampir nggak pernah. Tapi cobainlah sesekali sholat witir yang 11. Cuma pertanyaannya gini, sholat witir kok 11 rakaat itu teknis ngerjainnya gimana? Apa langsung 11 gitu sampai kemudian 11 baru salam? Atau dipotong 2 rakaat salam, dipotong 2 rakaat salam, dipotong 2 rakaat salam. Nah ternyata itu tadi konteksnya adalah ketika Nabi bersabda, sholatul laili masna masna, sholat malam itu adalah 2 rakaat itu berlaku untuk sholat witir yang 11 rakaat itu. Jadi 11 rakaat witir itu caranya teknisnya adalah 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, terus sampai udah 10 rakaat kan 5 kali sholat. Nah yang terakhirnya ya 1 gitu. Nah itu juga lah yang berlaku untuk yang 3 rakaat, 2 rakaat salam tambah 1. Itu dalilnya, itu boleh. Tapi kalau kita mau hajar langsung 3 rakaat juga nggak apa-apa dan nggak usah pakai tahiyat, ya nggak usah pakai tahiyat awal. Jadi monggo-monggo saja gitu. Kalau saya nih di masyarakat saya di daerah Pedurenan, ya semua masjidnya kompak ya. Sholat tarawih itu 20,
sholat witirnya 3, tapi dengan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat lagi, gitu ya. Nah, itu adalah model yang sangat sesuai dengan syariah, gitu, sudah sesuai dengan semua dalilnya. Tapi bahwa ada nanti yang sholatnya nggak 20, cuma 8, lalu witirnya 3, silahkan, nggak apa-apa juga. Sesuatu yang silahkan berbeda gitu kita di dalamnya. Yang jelas masing-masing punya dalil, dan tidak ada yang dalilnya salah atau keliru, itu enggak. Ya, sehingga menjadi variasi yang begitu banyak. Gitu. Cuman karena variasinya banyak, kadang-kadang saya kalau disuruh jadi imam tuh saya bingung. Nggak usah lah. Kenapa? Saya bingung di sini kebiasaannya kayak mana gitu. Jadi saya bilang saya ceramahnya aja lah gitu. Nanti kalau masalah imamnya tergantung imam lokal di sini aja. Nanti kalau sholatnya beda-beda, makmum jadi bingung itu akhirnya. Jadi kalau sholat saya serahkan. Nah, kalian yang ahli orang sini silahkan sholat gimana, saya tinggal ikut gitu kan. Anda mau 20 oke, Anda mau 8 juga oke, nggak ada masalah gitu kan. Ya intinya sholat silahkan bervariasi. Oke. Mengenai mana yang lebih baik, witir ikut imam di masjid ketika tarawih atau witir sendiri di rumah sekalian? Gini, sholat tarawih itu yang berjamaah itu afdol banget ya, luar biasa banget nilainya di masjid itu tuh luar biasa, sangat jauh lah nilainya dengan hanya sholat sendirian di rumah gitu ya, bahkan dengan sholat berjamaah tarawih di rumah gitu, yang paling tinggi level itu adalah berjamaah di masjid. Nah, gini, ada sebagian orang berkata, saya kan nanti masih mau sholat malam lagi nih, jadi saya ikut tarawihnya tapi saya nggak ikut witirnya. Nah, dengan asumsi bahwa kalau udah witir udah nggak bisa tahajud, akhirnya dia beristihad, saya nggak usah ikut witirnya, karena kalau saya udah witir saya udah nggak boleh tahajud, gitu kan? Nah, itu yang harus kita luruskan. Enggak, Anda kalau sudah witir masih boleh tahajud. Justru Anda bagusnya itu witir bersama imam, karena pahalanya berjamaah di masjid pula, sudah berjamaah di masjid pula, gitu kan? Nah, urusan nanti malam Anda mau tahajud aja. Witir lagi, enggak usah, karena Nabi juga mengatakan la witrani fi lailatin, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Jadi kalau Anda sudah ikut tarawih dan witirnya, ya sudah pahalanya udah gede banget itu. Nanti kalau malam mau tahajud aja, nggak pakai witir, nggak pakai. Kenapa? Ya kan tadi udah witir, ya kan? Jadi sekali lagi mau saya luruskan bahwa witir itu ya syaratnya itu bukan kalau sudah witir nggak boleh sholat lagi, enggak. Witir itu silahkan dilakukan. Ya bagusnya memang di akhir malam gitu ya. Bagusnya bukan syaratnya. Jadi ini yang banyak keliru-keliru orang tuh mengatakan kalau sudah witir sudah nggak boleh lagi. Siapa yang bilang begitu? Kan Nabi udah witir, lalu beliau tidur, lalu beliau tahajud, dan beliau nggak witir lagi. Nah, kenapa kok Anda ngarang-ngarang sendiri kalau udah witir nggak boleh lagi? Emang nggak pernah baca hadisnya? Ya itu dia masalahnya. Baca hadis cuma 1-2 biji aja. Padahal baca hadis itu yang banyak, gitu. Bahwa Nabi masih melakukan sholat malam, sholat tahajud, walaupun beliau sudah witir sebelumnya. Gitu ya, baik. Maaf, termute. Wilayah itikaf, Ustaz, wilayah lokasi maksud saya. Nah, apakah harus di dalam masjid? Pertanyaan beliau adalah, apakah boleh di pelataran masjid? Mungkin karena nggak punya kunci, Ustaz. Atau di parkiran nih, dari Pak Haris Saputra. Baik, begini, memang kita tahu bahwa masjid itu ya, tidak seluruh wilayah atau aset dari gedung atau dari halaman area masjid itu adalah wilayah suci. Tidak semuanya. Buktinya di dalam masjid itu ada WC, ada toilet dan sebagainya. Kan seharusnya kita haram ya, buang-buang air di dalam masjid itu kan haram, ya kan? Najis lah itu ya. Tapi kok kita malah membangun membangun WC di masjid. Nah, ini berarti begini secara hukum syariahnya. Untuk yang WC-nya, walaupun itu aset milik masjid, tapi tidak terhitung sebagai wilayah suci. Tidak terhitung sebagai wilayah suci. Jadi asetnya punya masjid. Tapi ada area, ini area yang saya menyebut istilahnya dengan wilayah suci. Gitu. Wilayah yang ritual, yang sakral. Maka di situ itu tidak boleh ada orang buang air. Ya kan? Tidak boleh ada orang jima suami istri. Nggak boleh. Orang haid, orang dalam keadaan berjanabah itu nggak boleh masuk wilayah suci itu. Tapi kalau di luar wilayah suci, nah tadi kan ada WC, ada apa, itu silakan saja. Nah, i'tikaf itu mensyaratkan kita berada di dalam ruang yang suci. Kalau kita keluar, berarti kita sudah bukan di masjid lagi, gitu ya.
Batasannya adalah ruangan sucinya itu. Nah, tapi pertanyaannya begini, ini kan kebetulan banyak nih di antara kita yang pengurus masjid ya. Nah, Anda itu harus membuatkan peta zona. Mana yang masuk dalam wilayah suci dan mana yang tidak. Itu tergantung dari DKM. Gitu. Banyak DKM itu yang kemudian kalau saya tanya, mereka ngerti syariah. Oh ini Ustaz, ruang ibadah yang dalamnya itu ada karpet, itu adalah ruang suci. Tapi kalau udah keluar dari situ kan ada teras tuh, ada selasar gitu ya. Kalau itu bukan ruang suci. Oke, berarti sekarang kalau ada orang mau jualan di teras, di selasar boleh. Di halaman boleh. Itu bukan ruangan suci masjid. Di situ mau dibangun WC boleh, karena itu bukan ruangan suci masjid. Yang sakral itu yang ruangan suci. Nah, tapi nanti ada juga DKM yang mengatakan, enggak Ustaz, seluruh selasar ini juga wilayah suci. Berarti di situ nggak boleh ada orang buang air, nggak boleh ada orang haid di situ dan sebagainya. Nah, fleksibilitasnya itu tergantung dari si takmir, gitu kan. Nah, ada kalanya gitu ya, masjid itu membludak. Nah, membludak kan karena ada itikaf gitu. Lalu mereka di halaman bikin tenda peleton untuk menampung, gitu kan. Ya kalau memang mau mengatakan bahwa tenda itu adalah wilayah suci, monggo silahkan. Tinggal diumumkan. Jadi nanti ketua panitia di awal malam pertama kali ada itikaf sambutan bilang begini, jamaah sekalian, kami sebagai DKM sudah mengikrarkan bahwa tenda itu bagian dari masjid. Oh, ya berarti di tenda boleh. Gitu loh. Boleh itikaf gitu kan. Tapi Anda nggak boleh jima ya di situ. Ibu-ibu yang lagi haid, yang orangnya lagi berjanabah itu nggak boleh ada di tenda itu karena itu wilayah masjid yang suci juga. Nah, gitu. Itu bisa diikrarkan begitu. Atau misalnya masjidnya ada 2 lantai, 3 lantai. Boleh kalau dalam keseharian nih, yang suci yang lantai paling bawah ya, yang di atas itu tambahan itu nggak wilayah suci. Ya sudah, monggo-monggo saja. Nah itu boleh juga on off gitu. Dalam arti DKM mengumumkan. Nah, cuman sayangnya kan gini, banyak DKM yang tidak terlalu memfokuskan pengetahuannya dalam hal suci dan tidak suci dalam area masjid itu, sehingga nggak tertuang di dalam pengumuman gitu, nggak tertuang di dalam tulisan-tulisan gitu. Beberapa masjid saya lihat tuh ada tulisan suci. Nah, dia kasih garis suci. Oh ini dia suci batasnya ini gitu kan. Saya nggak tahu kalau di Mahabbatur Rasul tuh ada nggak kayak gitu-gitu ya. Nah sebenarnya itu DKM harus ngerti juga hukum fikih masjid itu harusnya ada itu. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak tahu urusan. Kan termasuk dilarang dan semoga dirugikan adalah orang yang mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Nah, gitu kan? Nabi mengatakan semoga tidak ketemu barangnya. Gitu. Nah memang itu di wilayah suci nggak boleh diumumin hal-hal seperti itu. Tapi kalau di luar wilayah suci, di teras, di pintu masjid, kalau Nabi menyebutnya dengan pintu masjid, silakan umumkan di pintu masjid. Pintu masjid itu bukan wilayah suci. Maksudnya setelah pintu masjid ke sononya itu, ya kan orang pada lewat itu ya. Umumkan di situ kata Nabi, jangan di dalam masjid. Umumkannya di situ. Ya berarti situ itu bukan wilayah suci. Monggo silakan kalau mau ada barang hilang dan sebagainya. Nanti di secara teknis orang sound system itu harus punya mixer. Ini speaker untuk ruang ibadah suci. Nah, ini speaker untuk ruang-ruang di luar. Jadi kalau mau ngumumin pengumuman barang hilang, pencet speakernya untuk yang wilayah tidak suci itu. Tak, 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 tak. Kedengeran di luar, tapi di ruang ibadah nggak kedengeran. Wah, ini teknologi sound systemnya harus ngerti syariah juga itu sebenarnya. Gitu ya. Oke, silakan. Baik, Ustaz. Mungkin sudah ada Ustaz, batas garisnya. Ada ya, sip. Mic juga kita udah pisahin saat mic yang di luar di atas buat adzan, kemudian mic yang di dalam kajian dan mic yang di luar buat pengumuman. Ya, sip. Terus. Pertanyaan terakhir ini tentang doa buka puasa. Kan kita mengenal ada 2, Allahumma lakasumtu dan seterusnya, dan doa. Mana di antara 2 tersebut yang sesuai dengan sunnah? Dua-duanya itu merupakan hadis Nabi. Allahumma lakasumtu itu hadis juga. Dhahabadh dhama'u juga hadis juga. Urusan nanti yang lebih sahih dan sebagainya itu saya serahkan kepada para ahli hadis gitu ya. Tetapi sekarang yang mau saya bahas bukan masalah hadisnya sahih apa tidak. Ini adalah pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Orang itu kalau berdoa apakah harus pakai hadis sahih? Nah, itu pertanyaan paling dasar. Berdoa itu apakah harus pakai hadis sahih? Kalau ada yang bilang harus pakai hadis sahih, saya balik pertanyaannya.
Bagaimana dengan Imam As-Sudais ketika beliau menjadi imam sholat witir di Masjidil Haram, ya, sholat witir berjamaah itu, dan beliau baca doa kunut di akhir, itu berarti di rakaat yang ketiga. Beliau baca kunut itu nggak cuma kayak kita di Indonesia, Allahumma hadina fiman hadayat, cuman berapa kata, enggak. Beliau tuh sampai 20 menit, ya, cerita panjang lebar tentang problematika dunia Islam, tentang Palestina, tentang Myanmar, tentang macam-macam. Saya malah sering menyebut istilahnya ini kunut dunia dalam berita, gitu. Nah itu kunut itu di dalam sholat loh, itu di dalam sholat itu kunut itu, bukan di luar sholat. Dan beliau doa itu menggubah sendiri doanya, ngarang sendiri. Ketika beliau mengatakan Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan, fi Indonesia, fi Malaysia, fi Chechnya, fi Myanmar, gitu kan disebutin nama-nama negara itu. Itu emang hadis sahih? Nggak ada hadis Nabi yang doa kunut sampai 20 menit itu nggak ada. Tapi beliau melakukannya di Masjidil Haram, di dalam sholat, gitu loh. Jadi kalau pertanyaan saya tadi, apakah doa itu harus pakai hadis sahih? Anda bilang harus, berarti orang sekian puluh ribu sholat jamaah itu nggak sah itu, karena doanya ngarang sendiri oleh Imam Sudais. Ternyata boleh. Jadi Allahumma lakasumtu, walaupun itu bukan hadis, boleh. Kita mau ngarang sendiri doa buka puasa bersama juga boleh. Emang kenapa? Ya Allah, telah lama aku menunggu waktu maghrib ini. Sejak pagi ya Allah, sampai kering tenggorokanku ya Allah. Gitu ya. Boleh kalau mau gitu, sampai setengah jam juga boleh. Cuman kalau saya ogah, kenapa? Alah kelamaan, mau minum aja ribet amat gitu ya. Tapi kalau masalah bolehnya, jadi nggak boleh. Orang mau berdoa dengan cara apa aja terserah. Orang itu juga di luar sholat. Kecuali kalau dalam sholat, syaratnya harus pakai bahasa Arab. Sudais itu kan pakai bahasa Arab tuh doanya gitu. Jadi jangan terkecoh bahwa itu doanya doif. Terus kalau doif kenapa? Jadi haram gitu. Itu palsu, mau doa gitu ya. Kalau palsu memang kenapa? Gitu menjadi haram. Apakah doa itu harus persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi? Enggak juga. Kita banyak kok berdoa yang nggak pakai dari hadis Nabi. Banyak gitu loh. Kenapa jadi harus kejebak di wilayah itu? Sederhana aja kok masalahnya. Silakan berdoa dengan lafaz apa saja. Mau pakai hadis, nggak pakai hadis, monggo silakan. Nggak ada yang sah gitu dengan berdoa itu. Ya, silakan. Oke. Baik, Ustaz. Pengen berlama-lama, tapi mengingat sudah jam 7 pagi, Ya. kurangin setengah jam dari biasanya, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan ilmu kita. Baik, Ustaz, silakan. Lama tuh jadi aus, ini udah aus nih gini nih. Baik, Ustaz, silakan ditutup dengan doa. Ustaz pimpin doa, kita aminkan insyaallah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang doa barusan itu semuanya dari Quran, dari hadis ya. Saya nggak ngarang sendiri, tenang saja. Dan saya mohon undur diri sebagai orang Betawi. Saya harus mengucapkan pantun karena pantun itu menjadi rukun dalam setiap ceramah. Sri Mulyani pulang malam, sampai di sini wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sebelum Ya. itu, mungkin